Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita semua dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam sebuah energi positif menyongsong masa depan kita semua, Indonesia Emas 2045. Saya tentu berbahagia setelah sekian kali lewat di depan sekolah unggulan ini, tapi belum pernah mampir, belum punya kesempatan untuk hadir secara langsung. Sehingga ketika saya dihubungi oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Profesor Stella Christy, beberapa hari yang lalu, untuk berkenan hadir dalam pencanangan Grand Launching Sekolah Garuda, baik yang transformasi maupun baru, yang digelar secara serentak di seluruh Indonesia hari ini pada tanggal 8 Oktober 2025. Ini sebuah momentum yang harus kita jadikan sebagai penyemangat kita semua sebagai bangsa untuk bisa terus membangun sumber daya manusia yang unggul untuk bisa menghadapi berbagai tantangan juga peluang di abad ke-21 ini. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, juga kepada keluarga besar Sekolah Unggulan Pradita Dirgantara yang telah secara khusus menerima kami dengan begitu baik. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati dan banggakan, Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Berikan tepuk tangan sekali lagi kepada Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lutfi. Beliau tadi sudah dengan bersemangat menginspirasi kita semua bahwa tidak semua punya kesempatan yang sama. Tidak semua punya peluang untuk meniti sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Pesan beliau loud and clear, bersyukurlah kita yang saat ini memiliki kemampuan dan juga kesempatan. Dua hal yang tidak selalu datang bersamaan. Ada yang punya kemampuan, tapi tidak punya kesempatan, begitu pula sebaliknya. Terima kasih Pak Gubernur, kita sering berkolaborasi, dan mudah-mudahan Jawa Tengah semakin maju dan sejahtera di bawah kepemimpinan Bapak Gubernur. Yang saya hormati pula Wali Kota Surakarta, Bapak Respati Ardi, tepuk tangan juga untuk Pak Wali Kota. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendikti-Saintek, Ibu Ardi Vindiartini. Direktur Utama dan Pengembangan SMA Pradita Dirgantara, Bapak Kolonel Ari Presmenata Rigan. Yang mana orangnya? Di sini nggak pakai seragam ya? Sekolah ya, oke. Kemudian Kepala Sekolah SMA Pradita Dirgantara, Bapak Ridwan Aziz, terima kasih. Dan Deputi 1 dari Kantor Komunikasi Pemerintah, Bapak Isra Ramli. Yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan
Saya ulangi, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan juga di sini hadir Komandan Lanut Adi Sumarmo, Marsekal Pertama TNI Henry Ahmad Badawi. Bapak Ibu yang saya muliakan, adik-adik, bisa dikatakan anak-anakku, apa kabar semuanya? Sehat semuanya? Pak, saya boleh turun saja nggak Pak? Supaya lebih dekat rasanya. Boleh ya? Ya. Baik, saya ingin menyampaikan tidak banyak hal, karena saya rasa tadi sudah menjadi semangat kita semua bahwa hari ini kita menyongsong sebuah harapan baru. Tadi harapan baru untuk pendidikan yang unggul. Saya juga ingin menggarisbawahi bahwa saat ini kita semua sedang melakukan transformasi. Ketika saya diminta untuk menyiapkan slides, termasuk foto-foto yang bisa menceritakan perjalanan dan masa lalu saya, maka izinkan saya menyampaikan bahwa saya juga telah mengalami transformasi, bukan hanya Sekolah Pradita Dirgantara ini. Transformasi adalah sebuah perjalanan hidup yang tidak akan pernah berakhir. A journey that never ends. Setiap saat kita harus menjadi manusia yang lebih baik. Dan saya titip pesan, just be yourself, but be the best version of yourself. Setiap orang punya keunggulan, punya karakter, punya sesuatu yang membedakan diri dengan yang lainnya. Jadi jangan mengubah diri kita untuk menjadi seseorang yang asing, tetapi jadilah versi terbaik dari kita sendiri. Tadi Ketua Umum OSIS telah menyampaikan testimoni sekaligus juga cerita yang sangat menyentuh. Tadi mana? Nizam. Saya mengingat kalau ada Ketua Umum OSIS, saya ingat 30 tahun yang lalu, saya juga menjadi Ketua Umum OSIS di salah satu SMA boarding school juga, salah satu SMA unggulan yaitu SMA Taruna Nusantara di Magelang, Jawa Tengah juga. Relatif masih baru, waktu itu baru berdiri sekitar 5 tahun. Dan itu yang mengubah jalan hidup saya. Ada banyak hal yang tidak bisa kita kontrol dan tidak bisa kita putuskan sendiri. Takdir kita, lahir dari siapa kita. Tapi saya tidak terlahir dari seorang anak, saya ulangi, saya tidak terlahir sebagai anak presiden. Kendati saya mendapatkan berbagai kemuliaan setelah itu. Saya lahir dari seorang letnan 1 yang juga serba terbatas kehidupannya. Kemudian dalam perjalanannya ditanamkan nilai yang paling penting, bahwa pada akhirnya jika kita ingin mengambil peran dalam kemajuan apakah organisasi, masyarakat, juga bangsa dan negara, maka tidak ada lain selain mempersiapkan sumber daya kita sebagai manusia, human capital di atas segala-galanya. Jadi sungguh berbahagia ketika saya menjadi salah satu produk dari sekolah unggulan yang kemudian tahun ini atas visi besar dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Garuda hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita dari bangsa-bangsa maju di dunia yang human capital index-nya, yang human development index-nya sudah jauh lebih maju. Tapi jangan kecil hati, Indonesia negara besar
kita siap untuk menghadapi tantangan dan dimulai dari membangun manusianya. Sekolah Pradita Dirgantara ini walaupun usianya belum terlalu tua, tetapi sudah mengukir banyak prestasi. Tepuk tangan untuk Pradita Dirgantara. Teruslah membangun keunggulan, teruslah bertransformasi seperti layaknya kita semua terus melakukan transformasi. Saya tidak pernah menyangka kemudian setelah lulus dari SMA Tata Nusantara, saya menjadi taruna di Akademi Militer, menjadi perwira TNI seperti banyak di sini, senior dan teman-teman saya. Ini teman-teman saya SMA TN juga ada di sini, sekarang menjadi deputi, Pak Rahmat Kaimuddin, Pak Roni, Kolonel, dan masih banyak lagi yang lain tentunya menjadi seorang peacekeeper, penjaga perdamaian, tapi juga kerap dan benar-benar saya berusaha juga terus mengisi diri, jadi jangan pernah berhenti belajar, dimanapun selalu ada kesempatan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi. Termasuk ketika mendapatkan program beasiswa di Kennedy School of Government, Harvard University. Ini yang saya jadikan sebagai sebuah tonggak bahwa apapun profesi kita jangan pernah berhenti belajar. Hidup adalah universitas yang abadi. Kemudian tentunya memimpin pasukan dan kemudian tidak pernah dibayangkan saya mengambil sebuah keputusan besar, mengakhiri dinas di TNI dan menjadi seorang politisi, seperti Pak Gubernur juga, tapi saya tidak langsung beruntung karena saya kalah. Saya gagal, tidak menang pada saat pemilihan gubernur di Jakarta. Tapi justru saya mengambil hikmah bahwa di balik semua kegagalan dan kekalahan kita, selalu ada rencana Tuhan yang lebih baik. Yakinlah itu dan jangan pernah menyesali segala yang telah kita putuskan. Dan setelah itu kita menghadapi berbagai jatuh bangun, suka duka, kawah candra di muka, termasuk di dunia politik yang keras. Tetapi alhamdulillah justru kemudian membawa kita pada sebuah peran baru dan saat ini alhamdulillah menjadi Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dan disitulah saya merasa saatnya dalam posisi yang bisa membangun sebuah bukan hanya kesadaran, tapi juga kebijakan publik, maka harus selalu berpihak pada pembangunan sumber daya manusia. Infrastruktur bukan sekedar baja, beton, aspal, tapi infrastruktur harus berdampak langsung pada kualitas hidup manusia. Pendidikannya harus semakin baik, kesehatan harus lebih terjangkau, pengurangan kemiskinan, ketimpangan sosial, perumahan yang layak, air bersih, pangan dan lain sebagainya, itu semua membutuhkan dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, saya tentu sekali lagi mendorong penuh Kemendikti Saintek karena berbicara masa depan Indonesia, transformasi ekonomi hanya bisa diwujudkan dengan penguatan ilmu, pengetahuan, teknologi, engineering, dan matematika. STEM yang sering kita dengar. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, pesan terakhir yang ingin saya sampaikan. Tadi Pak Gubernur, Ibu Guru Nadia, Ketua Umum OSIS juga menyampaikan tentang mimpi. Mimpi besar. Mimpi itu gratis. Mimpi milik kita semua. Jadi jangan takut bermimpi. Jangan pernah rendah diri. Tapi rendah hati harus. Rendah diri yang tidak boleh. Karena mereka yang rendah diri biasanya tidak bisa sukses. Sebaliknya terlalu percaya diri juga tidak begitu baik. Kita harus menempatkan diri kita pada semangat untuk terus tumbuh dan kita bisa semakin baik dari waktu ke waktu. Dream big, belajar untuk berani berpikir dan bermimpi besar. Yang kedua, jangan kelamaan bermimpi.
Cukupkan mimpi itu dengan kita bekerja keras setelah itu. Bekerja dengan sepenuh hati. Excellence adalah sesuatu yang harus kita jadikan dalam prinsip bekerja, belajar. Mengapa? Karena memiliki keunggulan itu yang akan membedakan kita antara bekerja biasa-biasa saja dengan bekerja untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bekerja keras. Dan terakhir, jika menghadapi kegagalan, kekalahan yang saya sampaikan tadi, never, ever, ever give up. Jangan pernah menyerah. It's okay to lose. Karena di balik kekalahan, di balik kegagalan, ada peluang untuk kita bisa tumbuh, bangkit, dan melompat lebih tinggi. Ada doa yang sering kita dengarkan, paling tidak saya sering didoakan oleh orang tua saya. Kira-kira doanya begini, bukan ya Allah berikanlah kemudahan serba berhasil bagi anak-anakku, tetapi tempalah anak-anakku dengan berbagai persoalan, termasuk jatuh bangunnya kehidupan, tetapi sekaligus berikan kekuatan untuk ia bisa menghadapi itu semua dengan baik. Saya rasa setiap nafas kita, setiap bangun dan tidur kita, di situ ada doa orang tua kita. Amini itu semua, sebaliknya kita mendoakan mereka agar juga bahagia, tetapi kekuatan doa itu termasuk untuk menjadi orang yang kuat menghadapi segala permasalahan hidup, mudah-mudahan akan membarengi kita semua, adik-adik, sampai dengan sukses nanti. Saat ini kalian berusia mungkin 17 tahun, 18 tahun, 2045 hanya tinggal 20 tahun lagi. Pendek dalam ukuran sejarah. Panjang bagi kalian yang merasa masih nanti. Tapi ingatlah, mudah-mudahan kita semua diberikan usia panjang. Pada saatnya 20 tahun nanti, mari kita melakukan refleksi dan kontemplasi, benar tidak Indonesia yang kita banggakan ini bisa menjadi negara yang maju dan emas dan sejahtera untuk semuanya. Sukses untuk SMA Pradita Dirgantara. Terima kasih atas segala prestasi dan kontribusinya untuk negara ini. Semoga semakin jaya di masa depan, dan saya sekali lagi ingin menjadi bagian bersama-sama kita mewujudkan sumber daya manusia yang semakin unggul, berdaya saing, dan kita bisa menjadikan Indonesia maju dan sejahtera untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.